imami biru yatin au sama nahi sautin walau balik lillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah syarat yang kedua kan ya'lam intiqalat imami sesungguhnya makmum mengetahui dengan perpindahan imam biru yatim dengan melihat al-samain atau mendengar nabi sautin seperti suara walau min mubalighin walaupun dari mubaligh ya, artinya syarat sah berjamaah yang kedua yaitu makmum mengetahui akan daripada perpindahan imam takbir tahu, imam ruku tahu, imam i'tidal tahu, sampai sujud sampai salam. Jadi makmum mengetahui gerakan imam, perpindahan imam dari rukun satu ke rukun lain sampai selesai. Ya. Cara untuk mengetahuinya yang pertama dengan penglihatan. Ya, berarti biasanya pada yang dilakukan imam langsung makmum ini. Nah itu melihat imam Allahu Akbar waktu masuk sholat. Jadi mulai dari imam Allahu Akbar, kemudian mau ruku Allahu Akbar, itu imam ruku, berarti kita harus ruku terus sampai ke sana. Dan yang pertama dengan penglihatan, langsung makmum melihat imam pergerakannya. Ya bisa penglihatan ini langsung mata, bisa dari layar, boleh dari layar. Jadi video itu, kan kalau dalam banyak ada kayak layar begitu gerakan imam, itu boleh. Kemudian yang kedua bisa dengan mendengar. Dia nggak bisa melihat, juga bisa melihat sebagai banyak. Mungkin karena memang dia buta, ya. Atau dia memang dia terlalu jauh dengan imam misalnya. Tetapi suara imam dia dengar, nah, gitu ya. Maka boleh pakokan dengan suara Allahu Akbar, pada surah Fatihah, Allahu Akbar, ruku, kemudian sallallahu liman hamidah, bagi tidak berarti itu sampai salam itu. Jadi dengan pendahan. Atau daripada suara kembali, ya pendengaran itu bisa dengan suara imam langsung, seperti imam membaca takbir dari itu. Dia bisa dengan pengeras suara seperti ini, kan berlaku dari jauh juga. Nah, atau kalau tidak ada pengeras, seperti ada suara kembali itu adalah orang yang menyampaikan perpindahan imam. Jadi ini misalnya ini jamaah sampai keluar sana. Nah, maka kembali itu ada di depan pintu itu dia. Nah, nanti ketika kembali mengucapkan imam Allahu Akbar, berarti makmum yang ada di ujung-ujung tahu suara kembali ini sudah masuk sholat. Ya. Mungkin kalau kita pernah ibadah haji atau melihat siaran langsung dalam sholat tarawih, sholat di Masjidil Haram, ya itu ada imam Allahu Akbar, adalah orang ngomong Allahu Akbar, itu namanya kembali. Nah gitu ya. Nah, dengar suara dia itu apa? Karena dia masih ikutin gerakan imam. Ya. Atau melihat akan daripada sok yang ada di depan kita, sok barisan makmum. Nah, karena beliau ini nggak mungkin bisa melihat imam langsung, ya, nggak mungkin juga bisa mendengar suara imam langsung. Ya, kalau gambarannya mungkin tidak ada pengeras suara atau tidak ada televisi di depannya. Nah, jadi yang kita andalkan siapa itu? Makmum yang ada di depan kita. Di depan kita itu makmum, maka dia nyambung ke depan lagi
kemana lagi sampai imam di sini. Nah, berarti itu dia menjadi patokan akan daripada perpindahan imam ya di dalam sholat dari rukun satu ke rukun lainnya. Ya, jadi boleh ya akan daripada melihat daripada sok yang ada di depan kita tersebut. Ya, itu syarat yang kedua di dalam sahnya berjamaah. Kemudian syarat yang ketiga, an-yastamina fi masjid. Sesungguhnya makmum dan imam berkumpul di dalam satu masjid. Wa in ba'da al-masafah, walaupun jauh jaraknya, wa halatil amniyatu, dan terhalang oleh bangunan, wa ughliqal babu, dan tertutup pintu, bisa imkanin nururi, dengan syarat bisa dilewati. Nah, syarat yang ketiga itu adalah lokasi atau letak sholat antara imam dengan makmum. Nanti ada beberapa lokasi. Yang pertama, imam dengan makmum berada di dalam masjid, satu masjid. Yang kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar masjid. Yang ketiga, imam di luar masjid, makmum di luar masjid. Berarti sholat di luar masjid namanya. Nah, kan? Nanti itu ada keperinciannya. Ya, bagaimana nih? Yang pertama, imam dan makmum sholatnya bersamaan berada di dalam masjid. Ya. Kalau dia berada di dalam masjid, maka jaraknya itu nggak ada jarak. Tidak ada jarak berapa meter, nggak ada. Ya, tidak ada berapa yang harus batas akan daripada antara imam dengan makmum, gitu ya. Kalau di dalam masjid, gitu ya. Meskipun ya di dalam masjid itu ada seperti penghalang, ya seperti itu, gitu belakang itu tirai, gitu ya. Ini tirai. Nah, ini makmum, belakangnya imam, ini imam, itu makmum, ya ada tirai. Maka kalau itu masih dalam masjid boleh, asalkan tadi itu tirai tersebut bisa masih dilewati oleh makmum. Artinya masih bisa menuju ke tempatnya ke tempatnya imam. Makmum bisa menuju ke tempatnya imam. Berbeda kalau tirainya ini dibentuk dikasih tali semua gitu, sekolah ini tali yang segitu, meskipun bisa mendengar, makmum bisa melihat makmum pergerakan imam, tetapi ketika dia mau menuju ke tempat imam ini nggak bisa, gara-gara ada tali. Gara-gara ada tali. Seandainya kalau dia menuju ke tempat imam, dia nggak bisa, gara-gara terhalang dengan tali, maka itu nggak boleh. Tapi kalau tirai begitu, itu masih ada longgar-longgarnya tuh. Sekiranya badan kita masih bisa lewat satu, nah itu masih boleh. Ya. Sama seperti kalau ada pintu misalnya, pintunya tertutup, tetapi ketika pintunya itu dibuka, bisa terbuka. Berbeda kalau pintunya dipaku, nah baru boleh, jadi bisa tidak sah daripada perjamaannya. Nah dipaku, pintunya ditutup mati. Tapi kalau hanya tertutup doang, kemudian kalau dibuka secara normal itu bisa, maka masih sah. Meskipun tadi itu bisa dengan pintu tersebut, ya. Asalkan tadi itu masih di wilayah di dalam masjid, ya. Kemudian, ya, contohnya seperti di tempat yang jauh, seperti kita sholat di masjid atau dan luas tuh, imam ada di tempat imam, makmum ada di ujung pintu masuk, ya.
kesan penglihatan sudah remuk-remuk, pendengaran apalagi. Nah, ya. Tapi kalau hitungan tempat di dalam sholat seperti itu, maka sah. Meskipun tadi itu antara imam dengan makmum itu kosong, nggak ada orang sama sekali, boleh nggak? Boleh. Tapi hanya memenuhi baru satu syarat doang, yaitu tempatnya di dalam masjid. Ya, kalau mau sah lagi harus mengetahui pergerakan imam, berarti bisa melihat imam ketika dia rukuk, tidak sujud. Nah, pergerakan imam itikaf itu, ya, maka boleh. Atau imam pakai suara keras, itu boleh. Ya, tadi meskipun tadi jaraknya jauh. Ya. Kemudian ini kalau di dalam masjid, dia tidak ada masalah. Atau ya, syarat ukurannya masjid hampir rata-rata semua tingkat, ya, bertingkat nih. Ketika dijadikan masjid bertingkat, imam ada di bawah, makmum ada di atas. Bisa juga imam di atas, makmum di bawah. Ya, asalkan kan itu ketika dia tingkat tersebut antara yang di atas dengan di bawah, imam di bawah di sini, itu makmum tidak boleh melebihi tempat berdirinya imam. Nah, berarti kondisi ini masih aman, gitu, karena dia yakin imam di depan, makmum berdiri di belakang. Gitu. Yang kedua, adanya pembuku seperti tangga. Nah, ya. Di dalam pembuku tangga ini kita harus mencermati, ya, karena ada sembarangan kalau tangga. Karena ketika menuju ke tempat imam, ini tidak boleh membelakangi imam atau membelakangi Ka'bah, membelakangi kiblat. Ya, contohnya seperti ini pintu ditutup, misalnya ini pintu ini dari tembok ini dari tembok. Kemudian ada orang sholat di samping itu, dia kelihatan kalau imam bergerak di sini, ya. Inti apa perpindahan antara kekaguannya atau dengan suara, kan? Cuma ini ditutup. Bisa dia menuju ke imam, cuma dengan cara dia berbalik badan dari arah kiblat. Maka kalau itu nggak boleh, ya, tidak sah. Makanya pintu ini dibuka biar yang zaman disebut sah. Biar dia ke tempatnya imam itu tanpa memerlukan berbalik badan, ya, dari arah kiblat. Mudah berbelok, sudah begitu. Ya, ketika dia maju, kemudian bergeser ke kiri, itu bisa tanpa berbelok lagi, tanpa dia membelakangi kiblat. Karena kalau begitu bisa batal. Nah, itu hitungannya. Nah, kalau di tingkat kemudian ini ada penghubung tangga, maka kalau tangganya di dalam masjid, ya, meskipun itu nanti dia imam menuju ke tempat imam mau berbelok, artinya bisa membelakangi kiblat, itu sah, itu boleh. Nah, tapi kalau tangganya di luar masjid, bukan tanah masjid, bukan tanah wakaf buat di masjid, maka nggak boleh. Ya, ketika dia makmum menuju ke imam, ke tempatnya imam, itu harus berbelok membelakangi kiblat. Itu tidak boleh, ini tidak sah perjalanannya. Nah, ini bahkan ada yang berhati-hati di dalam masjid tersebut, takut di luar ini bukan bagian masjid, dia bikin tangga di situ satu. Ya, seperti di masjid mana tuh? Di Ketapang ada tuh, ya, kalau pakai ngajar. Karena itu dulu musola di luar masjid, jadi takutnya yang di luar itu bukan bagian daripada masjid. Akhirnya apa? Dibikin tangga, cuma sekedar simbol doang, menyambungkan antara jamaahnya di atas dan yang di bawah. Sebenarnya ada tangga lagi di luar, cuma di luar itu bukan bagian dari masjid. Ya. Ini kalau tangga itu bagian
bedanya daripada masjid, maka boleh makmum ke tempat imam meskipun dengan cara membelakangi kiblat, itu boleh. Tapi kalau bukan bagian masjid, maka dia harus tidak boleh membelakangi kiblat, gitu ya. Makanya ketika itu masjid ditingkat, masjid itu ketika menjadikan wakaf dari bawah tanah sampai ke langit itu nyambung. Kalau dia mah bawahnya seperti Iya. tampak itu jadi. Kalau bawahnya itu bukan diperuntukkan masjid, kemudian dijadikan masjid, nggak boleh. Walaupun ada Iya, walaupun ada layaran di situ, karena ada nyambung. Yang boleh kita itu hanya masjid, masjid sampai ke atas. Berarti kalau yang dijadikan masjid lantai 2 ini lantai 2 dijadikan masjid, wakafnya masjid, boleh tapi lantai 2 saya wakaf menjadi masjid, jadilah masjid. Lantai 1 bukan masjid namanya. Maka masjid terus ke atas, lantai 3, 4, 5, maka boleh seperti itu. Iya, ini masalah dia, itu bermasalah. Kalau saya pernah menemui masjid seperti itu. Masjid bawahnya dibuat prosesi pernikahan, walimah, pesta, atas lantai 2-nya masjid. Ternyata ketika sholat Jumat lantai 2 itu penuh. Pada pindah ke bawah. Boleh nggak? Nggak boleh. Di sini nggak boleh. Iya, dasar jadinya. Ya, harus ke atas dia. Ya, kalau mau ya seperti tangga turunan begitu jadi kemudiannya itu baru boleh ke halaman silakan. Tapi kalau boleh dengan yang bagian tempat prestannya tidak boleh karena kan pasti udah berbelok meskipun sudah ada tangga. Boleh yang tangga itu ya yang tingkat itu masjid, namanya masjid. Ya. Kalau kita punya rumah tingkatan, kita jadikan lantai 1 buat imam, kemudian lantai 2 buat ada jamaah banyak misalnya, boleh nggak boleh? Ya, jadi dia semua yang tingkat itu dijadikan buat sholat nyambung, itu nyambung boleh. Harus bisa jadinya. Ya seperti di pesantren saya ada kemudian buat majlis itu tingkat 2. Ya. Maka ketika sholat dilaksanakan masing-masing jadinya yang atas ada imamnya lagi, yang di bawah ada imamnya lagi. Ya, meskipun situ ada tangga. Ya, jadi karena ini katanya bukan masjid, jadi nggak boleh. Ya. Tapi kalau masjid boleh, asalkan ada penghubung. Kalau bukan masjid, tingkat itu sholatnya bisa, nggak bisa dijadikan dulu. Ya seperti ini digabung bukan satu tempat boleh, karena masjid ini dari lantai bawah sampai lantai atas masjid. Ya. Tapi kalau ini diniatkan lantai atas kurang dia masjid, bawahnya bukan, maka tak boleh. Sholatnya gabung, harus bisa antara yang atas dengan yang bawah. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang masjid yang tingkatan itu, ya, jadi harus ada penghubungnya tersebut. Ya, seperti di sana ada tangga dan itu termasuk daripada bagian masjid, maka boleh. Meskipun tadi itu makmum ke tempat imam dia berbelok arah, artinya berbelok menghadap membelakangi kiblat tidak masalah. Ya, ketika dia mau turun ke sini gitu ya ke tempat imam. Tapi kalau tangganya seperti di jalanan begitu yang udah keluar dari masjid itu nggak boleh. Permasalahannya dia ketika turun naik tangga, turun dari tangga nggak boleh membelakangi kiblat. Kalau posisinya seperti ini masjid dari lantai 2, tapi tangganya dia bisa gitu, tidak bengkok gitu. Nah, jadi ketika dia makmum dari bawah ke atas itu bisa tanpa membelakangi kiblat, itu boleh. Tangganya. Iya, tapi kalau tangganya bengkok, misalnya bengkok sini, nah, berarti dia otomatis kan kalau mau ke atas harus membelakangi kiblat. Nah, maka itu yang tidak boleh. Ya. Kalau itu di luar masjid. Kalau dia di masjid, tangganya ke atas, mesti muter-muter ke tangga, tetap boleh. Ya. Kalau itu memang tanah wakaf masjid, masih boleh. Iya. Jadi tergantung daripada akad wakaf tersebut. Ya. Nah itu. Ya. Jadi kita jangan sampai sembarangan tuh, ya ketika sholat. Kemudian di tempatnya kayaknya bukan masjid ini, dan nama bertingkat ini
cari yang benar masjid di atas misalnya, jangan ikutin orang-orang sholat itu semuanya. Jangan, meskipun kasih layar ya, mengetahui gerakan imam ya, tetap dianggap tidak menyambung jadi itu. Kalau tadi antara makmum dengan imam berada di dalam masjid ya, syaratnya begitu bahwa jaraknya itu tidak ada batasnya ya, asalkan tadi itu syaratnya lain terpenuhi tadi itu, mulai daripada perbedaan imam. Dan juga kalau seandainya ada tirai yang dimana antara imam dan makmum di dalam masjid ya, tetap boleh asalkan ketika dia mau menuju ke tempat imam itu tidak terhalang, artinya bisa ya. Jadi tirai tersebut tidak permanen, yang tidak seperti ada kabel di sini itu ada tali di tengah gitu ya. Kemudian fa'inkan video ini masjidin ya. Maka jika keduanya imam dan makmum berada di dalam selain masjid, justru itu disyaratkan antara pula bainahuma, bahwa sesungguhnya tidaklah di antara keduanya wa baina kulli safaini aksaru min salasimi'ati jiro'in takriban, di antara setiap dua sof lebih ya, tidak lebih daripada 300 jiro kira-kira. Pada jatuh usia dan salah satu asuhin, maka tidak berpengaruh bertambahnya hanya 3 jiro. Jadi kalau sholat ya di luar masjid atau salah satunya berada di dalam masjid ya. Yang pertama gini, imam berada dalam masjid, makmum berada di luar masjid, maka ukuran batasnya adalah tuh pintu depan masjid ya. Antara pintu depan masjid dengan makmum yang ada di depan itu jaraknya jangan sampai lebih daripada 300 jiro ya, tambah sedikit 3 jiro tidak ada masalah gitu ya. Sekarang 300 jiro berapa meter ya, ulama sekarang mengatakan seukuran 150 meter ya, lumayan jauh kalau 150 meter mah ya. Jadi jangan sampai itu kosong antara depan masjid dengan ya, makmum terus sampai 150 meter ya. Jadi kalau belum mencapai 150 meter maka boleh ya, kalau imamnya dalam masjid, makmum di luar masjid ya. Cuma kita pada umumnya nyambung terus ya, ini agak sampai jauh juga berada jamaah di situ, ada shop di situ. Nah kalau di luar masjid, nah, di lapangan misalnya, maka antara imam dengan makmum nggak boleh melebihi daripada 150 meter. Itulah imam, bukan kalau ini kan imam di sini, itu masjid depan. Nah kalau di luar masjid langsung ke imamnya, antara makmum tidak boleh lebih daripada 150 meter. Kalau lebih daripada itu maka tidak sah di dalam sholat berjamaah. Dan itu semuanya yang tidak ada penghalang antara makmum dengan imam. Seandainya makmum mau ke tempat imam itu mudah, tidak ada penghalang. Ya, itu sebenarnya. Kalau ada penghalang ya nggak boleh. Ya, kalau seandainya itu dia bentuknya tingkat, maka kalau dia menuju ke tempat imam berbalik badan sehingga menyebabkan dia tidak berhadapan dengan kiblat, membelakang kiblat misalnya, maka tidak boleh juga. Nah, tapi kalau dia lurus tidak menghadap kiblat, tidak belakang kiblat, maka boleh. Ya. Nah, itu kalau tadi antara di
imam dengan makmum bukan di dalam masjid, ya. Syaratnya antara, jadi kalau dia itu jamaahnya banyak, berarti apa? Ukurannya soft yang paling di belakang itu bisa mewakili imam, gitu, ya. Jadi itu ada jamaah apa yang soft makmum sampai ke belakang itu, maka itu tuh hitungannya tuh soft itu tersebut. Kalau dia nyambung terus keluar, maka soft itu yang paling belakang antara diri dia dengan soft yang paling belakang sudah boleh mencapai melebihi daripada 150 meter, gitu hitungannya. Kemudian wa an la yakuna bainahuma jidarun. Wallahu a'lam.